Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim وعظم على حبيبنا المصطفى الكريم سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين أما بعد. Al-awwal, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada jalan menuju Allah yang terbanyak yang disindir oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim kecuali jalan-jalan orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian itu kufur dengan nikmatku, engkau gunakan kenikmatanku bukan untuk perintah yang aku perintahkan kepadamu. Engkau gunakan segala nikmat yang sudah aku berikan kepadamu tidak sesuai dengan perintah-perintahku. Maka Allah berkata, Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka la tuhsuha, tidak akan pernah mampu kalian menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian. Masya Allah. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sekali-kali aku tidak akan pernah memberikan kepada kalian azab jika kalian pandai bersyukur dan kalian beriman kepada-Ku. Subhanallah. Maka alhamdulillah, semoga di pagi hari ini duduk simpuh kita di masjid ini, sujud kita, zikir kita menjadikan pertanda bahwasanya kita ini semoga diakui orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Inna arsalnaka rahmatan lil mahdah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat Allah yang menyeluruh
bukan hanya di saat dahulu para sahabat, bukan saat ketika orang-orang yang hidup di zaman Nabi, tapi juga umat akhir zaman. Siapa itu? Ya kita ini. Kita ini menyeluruh rahmatnya Allah diutusnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan kita betul-betul mencintai, mengagungkan, asalkan kita betul-betul beriman dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu tanda ketika manusia itu mengikuti baginda Rasulullah Muhammad, maka dia banyak bersolawat. Yuk kita bersolawat sebelum ngaji, agar majelis di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadun ashrafun a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Sama ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun nuruhu natiqu baqiyahu, Muhammadun nuruhu muhdatun fil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun nuruhu yaj'al matinu jam'a, Muhammadun basitun lil'auni wal 'alami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana wa madha ya wasi'al karami. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Nabi, kenapa kok Nabi dikatakan atau diberi nama Muhammad? Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dikatakan bahwasanya alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Jadi Muhammad itu suatu pujian, makhluk yang banyak dipuji. Maka di dalam kitab Injil, kitab Taurat, namanya bukan Muhammad tapi Ahmad. Kenapa kok namanya Ahmad? Ahmad maknanya adalah makhluk yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini seorang nabi yang banyak memuji Allah. Nabi Muhammad ini seorang nabi yang banyak dipuji oleh Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan dahulu kala maulid atau merayakan maulid, tidak ada, itu suatu hal yang nisbi, suatu hal yang mustahil. Dulu Abu Jahal ketika melihat wajah sang Nabi, wajahnya sang Nabi itu seperti nikmat yang tidak pernah habis dipandangnya. Satu cahaya yang dapat menarik kebaikan kepada semua yang melihatnya.
Sampai Abu Jahal mau masuk Islam, tetapi karena Abu Jahal punya sifat sombong, Muhammad itu adalah anak yatim, maka hilang kembali hidayah Allah. Dahulu kala ketika zaman Nabi, para sahabat ini berkumpul seperti ini, Pak, memusyawarahkan, membahas tentang hadis-hadis, tentang ucapan qaul-qaulnya Nabi. Dari dulu sudah disampaikan. Bahkan ketika ada pohon kurma, yang ketika pohon itu akan digeser atau mungkin akan dipindah posisinya, sampai menangislah pohon itu dan terdengarlah oleh para sahabat. Kenapa? Karena cintanya pohon itu kepada sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu sudah ada, Pak, kisah-kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang cinta kepada Rasul, kisah-kisah yang menceritakan tentang keadaan umat atau makhluk apapun kepada sang Nabi. Maka kalau kita ini merayakan Maulid, kalau kita bersyukur dengan bersolawat, itu sebenarnya masih jauh ketinggalan. Dahulu kala ketika zaman ulama dari tabi'in yang bernama Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ketika dia itu mengadakan hijrah ke suatu tempat, ketika mau mengambil air, Pak, bingung, gak ada gayungnya, bingung, gak ada timbanya. Sampai dipanggillah anak kecil, wahai anak, wahai walad, ini bagaimana cara mengambilnya air yang ada di sumur ini? Oh orang tuaku, wahai orang tua, cara kami mengambil air yang ada di sumur di daerah sini caranya begini. Diambil tangannya, dibaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad, itu air naik ke atas, Pak. Kemudian Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli mengambil air itu untuk berwudu. Masya Allah. Sampai kemudian dia memuji kitab atau memuji sang Nabi, sampai terkumpullah dengan kitabnya yang bernama Dalailul Khairat. Masya Allah. Jadi kalau kita memuji sang Nabi, kalau dianggap syirik, kalau dianggap gak ada di zaman Nabi, itu ketinggalan, Pak. Dulu di zaman tabi'in ada seseorang yang muji Nabi, sampai lidahnya ini dipotong oleh orang Wahabi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika saya memuji Nabi ini tidak Engkau ridhai, jangan sambung lagi ini lidah saya. Kemudian ternyata lidah tersebut oleh Allah, dengan izin Allah, tersambung kembali, dan yang motong lidahnya orang yang muji Nabi itu menjadi kerah sampai dia mati. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ketika kita sholat diwajibkan untuk bersolawat kepada sang Nabi. Kalau kita enggak bersolawat, maka enggak sah sholat kita. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini satu kejadian yang dahulu dialami oleh Rasul ketika Isra wal Mi'raj. Apa jawaban Nabi ketika mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, assalamu alayka wa ala assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera juga untuk para nabi. Dan siapa mereka? Orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau sujud, orang-orang yang mau memperbaiki hatinya, orang-orang yang mau taubat kepada Allah, dapat doa daripada doanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Bahkan kalau panjenengan pernah dengar salah satu mursyid dari Thariqah At-Tijaniyah, beliau itu melihat bumi ini sekarang penuh dengan maksiat, Pak. Kita lihat HP iklannya orang telanjang, kita lihat TV isinya ngomongin orang, kita jalan sedikit kita banyak hal-hal yang ingkar. Padahal kita sudah tahu semua bahwasanya bumi ini miliknya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Semua yang ada di bumi dan di langit ini adalah kekuasaan dan genggaman Allah. Tapi banyak kita yang tidak tahu bahwasanya dosa banyak di mana-mana. Bagaimana cara agar kita ini diampuni Allah? Baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, limpahkanlah salawat beserta salam kepada kekasihmu Al-Fatihi lima ughliqa, yang membuka segala yang terkunci, wal khatimi lima sabaqa, yang menutup semua yang awal, nasiril haqqa bil haqq, yang telah nyata pertolongannya di muka bumi ini dan seluruh alam semesta ini, yang membawa kebenaran darimu, wal hadi ila siratikal mustaqim, dan membawa hidayah darimu untuk jalan yang lurus, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dan salawat dan salam kepada para sahabat, keluarganya, sebanyak bilangan kekuasaanmu dan kebesaranmu. Masya Allah. Kata orang Wahabi ini syirik. Ada lagi salawat munjiat katanya syirik, salawat nariyah katanya syirik. Semua kalau diambil langsung kepada Allah, maka itu semua terlihatnya seperti syirik, Pak. Mohon maaf, ketika kita minum ini saja, ketika meyakini air ini membawa manfaat, membawa mafsadah, menghilangkan kehausan kita, itu juga syirik menurut tauhid. Semua adalah Allah. Qul la amliku li nafsin naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Akan tetapi Allah sendiri yang mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ini cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti kekasihku Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkanlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu, Pak, kalau kita mengenal Allah itu enggak sendirian. Dulu diajarkan oleh sang Nabi. Makanya di dalam surah Al-Anbiya dikatakan, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahai kekasihku Muhammad, untuk engkau sampaikan kepada umatmu dan seluruh makhlukku bahwasanya tidak ada Tuhan. Ilahun maknanya di sini bukan hanya Tuhan yang wajib disembah, tapi Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memperbaiki keadaan kita, Tuhan yang menjadikan kita wujud di bumi ini, Tuhan yang menghilangkan rasa haus dan rasa lapar kita, yang memberikan keamanan kepada kita. Cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dibawa oleh sang Nabi. Tapi orang Wahabi bentur-benturin. Mereka gak senang kalau muji-muji Nabi, dibentur-benturin. Ini berlawanan dengan tauhid, ini berlawanan, padahal itu tidak berlawanan menurut kesepakatan daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sampai pohon saja itu memuji sang Nabi, Pak.
Kok kita nggak senang sama Nabi? Kok kita nggak mau bersolawat kepada Nabi? Kok kita bersolawatnya cuma 300 kali satu hari? Para ulama sepakat solawat sehari cuma 300 kali itu solawatnya anak yang masih TK, Pak. Kayaknya kita diajarkan Sallallahu ala Muhammad. Ayo bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Irfa' bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Allah Pak yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan sang Nabi. Allah yang memberikan nama Muhammad. Allah yang memberikan nama Ahmad. Allah jugalah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan dan terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nanti kita di alam kubur, sampai kita ini ditunjukkan oleh Allah, man adri, kenal tidak kamu dengan wajah ini? Kamu kenal tidak dengan wajah ini? Ini satu pertanyaan yang wajib nanti kita jawab. Ketika nanti di alam barzakh
Kita akan ditanya oleh Allah, man adri, kenal tidak dengan wajah ini? Kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita tahu, oh ini sang Nabi. Kita menjawab, siapa ini? Dia adalah Nabi kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita punya harta yang banyak, percuma kita punya jabatan yang tinggi, percuma kita punya dunia ketika dunia ini ada di hadapan kita. Kalau kita nanti ketika datangnya hari pertolongan syafaatnya Nabi tidak kita dapatkan, maka nonsen, Pak. Kalau panjenengan sedekah bukan karena mengikuti Rasul, maka ditolak oleh Allah. Jenengan sholat tidak sesuai dengan kaidahnya Nabi, akan ditolak oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai sesuatu bukan dasar kecintaan kita kepada Allah dan kepada sang Nabi, maka ditolak cintanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum aku dan Allah lebih dicintai daripada orang tua kalian dan seluruh manusia. Subhanallah, subhanallah. Tapi bukan berarti ini alasan membentur-benturkan sesuatu hal. Ketika maulid modelnya di zaman akhir ini ada pembacaan sirah, dianggap itu bid'ah, dolalah. Itu dengan membenturkan satu hadis Nabi yang berbunyi, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Tidak bisa, karena asbabul wurudnya hadis ini ketika Nabi mau wafat, banyaknya nabi-nabi palsu, banyaknya ajaran-ajaran tauhid dari mereka ajaran nabi-nabi palsu, sehingga sampai keluarlah dari hadis Nabi, man ahdatha, barang siapa mereka berbuat sesuatu hal yang baru. Maksudnya adalah tentang tauhid. Dia mentuhankan selain Allah, dia melakukan syariat selain syariat yang telah ditentukan Allah, maka tertolaklah ajaran mereka. Dibenturkan sama orang Wahabi, maulid kagak ada. Ada, Pak, di zaman Nabi banyak maulid. Ketika berdiri mahalul qiyam, itu adalah bukti cinta dan penghormatan kita kepada Nabi. Dasarnya mana? Coba bapak-bapak lihat dalam sirah nubuwiyah, dalam kitab Adabul Mufrad. Semua ketika para sahabat melihat Nabi, sahabat tidak ada yang duduk berdiri semuanya. Kenapa? Karena kita hormat kepada Nabi. Coba panjenengan saja kalau ada orang yang atasan kita, jabatannya lebih tinggi, kalau kita nggak berdiri, enak apa tidak, Pak? Tentu tidak enak. Ini dibenturkan lagi, buat apa berdiri-berdiri? Ini dasarnya ketika kita melihat, membaca sirah sang Nabi, ketika sirah itu sudah sampai kepada wujud lahirnya sang Nabi, kita bersyukur, kita kemudian membaca mahalul qiyam, tempat kita berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam sejahtera untukmu, ya Rasul salam sejahtera untukmu, ya Habib salam sejahtera untukmu. Ada orang yang berkata, ngapain Nabi didoain, ngapain Nabi didoain? Nabi sudah penuh dengan rahmat Allah. Betul, betul, Pak. Kita tidak mendoakan Nabi. Ya Nabi salam ini maknanya ketika air ini penuh, ibarat air ini penuh, Nabi penuh dengan rahmatnya Allah. Ketika kita mendoakan Nabi, ini perintahnya Allah, maka air ini seperti diberikan air lagi,
Kemudian air ini tumpah, dan tumpahnya ini sampailah kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mereka yang membenturkan begitu. Ngapain Nabi didoain? Nabi sudah penuh dengan rahmat Allah. Betul. Tapi ada tidak perintah larangan untuk mendoakan atau bersolawat kepada sang Nabi. Masya Allah. Ketika kita bersolawat seperti gelas ini diisi dengan air, maka air itu akan tumpah, dan tumpahnya ini menunjukkan rahmat itu lumuber. Lumuber itu maknanya adalah kembali kepada kita. Alhamdulillah. Ini kalau perlu sekarang kita banyakin baca sholawat. Ada tidak ya Ustaz, zaman dahulu kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, banyak Pak. Aja dengan kalau di dalam kitab Adabul Mufrad dikatakan Sayyidina Umar itu bersolawat kepada sang Nabi itu dengan zauknya, dengan rasanya. Ketika perang Mu'tah, di situ Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengomandai dari perang yang ada di satu tempat yang sangat jauh. Itu dengan berkah solawatnya Sayyidina Umar, sampai yang ada di dalam peperangan itu mendengar suaranya Sayyidina Umar, berkah solawat kepada sang Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan ragu bapak-bapak, jika bapak-bapak ini diajak oleh suatu umat ustadz atau siapapun untuk bersolawat, jangan ragu-ragu kita mengadakan maulid. Jangan ragu-ragu, kok maulid kenapa Pak Ustadz? Kok yang dirayakan ketika Nabi itu maulidnya, padahal Nabi dan waktu maulid dan wafatnya sama? Betul. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menjawab Pak dalam kitabnya, bahwasanya yang kita rayakan itu yang menjadikan kita ini bersemangat di dalam ghirrah syariat agama. Bagaimana itu? Yaitu wujudnya lahirnya sang Nabi. Itu merupakan awal daripada wujudnya agama Islam, wujudnya nur Allah untuk kita semuanya. Maka yang diperingati, apa yang diagungkan adalah maulidnya. Berbeda kalau ada ulama, kenapa kok yang diperingati wafatnya? Kalau ulama manusia selain Nabi, kenapa kok yang diagungkan adalah hari wafatnya? Karena ketika seseorang itu sudah jelas manfaatnya, jelas kesolehannya, jelas ilmunya, maka orang tersebut harus diagungkan. Bukan maknanya diagungkan itu mengagungkan dia secara kafah, tidak, tetapi mengagungkan pewaris sang Nabi, yaitu para ulama yang menjadi pewaris ilmunya para nabi. Itu bisa dilihat ketika sudah wafat. Ada ulama Pak namanya Imam Syibaweh, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga ulama yang di situ dikisahkan sampai diberikan karomah oleh Allah bisa terbang. Tapi setan gak kehilangan akal, ini orang harus aku sesatkan. Sampai setan itu berwujud manusia, berzikir berhari-hari di satu masjidnya ulama itu, sampai ulama itu bertanya kepada setan yang wujud manusia, kamu bisa kuat zikirnya itu bagaimana caranya? Oh, ini adalah kena perangkap. Ini caranya, fulan, dulu saya itu seorang pembunuh. Oh, tidak mungkin saya pembunuh. Dulu saya itu seorang pezina. Oh, tidak mungkin saya itu berzina. Kalau begitu, dulu saya itu seorang peminum khamr. Oh, kalau ini mungkin dosanya ringan. Ternyata dia minum khamr ulama itu. Setelah minum khamr dia bunuh yang punya warung. Dia perkosa orang yang punya warung. Sampai kemudian ketika dia mau wafat, ulama atau orang yang tadi itu wujud manusia, setan yang wujud manusia datang kepada ulama itu. Kamu kalau ingin selamat daripada siksaan itu, maka akuilah aku sebagai seseorang, akuilah saya sebagai Allah. Sampai tertipu ini ulama. Ada cerita seperti ini. Makanya para ulama itu kenapa kok yang di Khaulin itu hari wafatnya?
karena ketika ulama itu dikholin wafatnya berarti ulama itu betul-betul husnul khotimah. Baik para jamaah, mungkin ada yang berkenan bertanya, ini bulan Maulid terakhir Pak, bulan depan sudah Rabiul Tsani, jadi mohon maaf kalau di bulan ini saya sedikit membahas tentang Maulid, bahas tentang sholawat, agar kita semakin yakin bahwasanya ini ajaran bukanlah ada mengada, tapi ajaran betul-betul yang mutawatir, yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita. Abu Lahab Pak memerdekakan budaknya karena cinta kepada sang Nabi. Oleh Allah Abu Lahab ini diberikan keringanan siksaan di setiap hari Seninnya. Padahal Abu Lahab ini ketika Rasul sujud ditimpain sama kotoran unta Pak. Sampai bencinya Abu Lahab dengan Nabi. Tapi ketika lahirnya ponakannya ini, dia sepupu dari ibunya sang Nabi Sayyidatuna Fatimah Aminah, maka Abu Lahab setiap Senin ini dikisahkan, diringankan rukhsah siksaan kuburnya. Apalagi kita umatnya yang cinta, yang mengagumkan kelahiran daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo para jamaah yang mungkin berkenan bertanya, mungkin ada masalah, ada Pak Ustadz yang bilang begini di YouTube, mungkin ada Pak Ustadz yang bilang begini di YouTube, mari kita bahas. Maka para bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan bertanya, kami persilahkan sebelum kami tutup majelis di pagi hari ini. Monggo Pak. Mangga. Waalaikumsalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa sholat setelah asar tidak ada ba'diyah? Karena di zaman Nabi ada agama yang namanya agama Majusi. Agama ini menyembah api, dan waktunya itu setelah asar. Maka ketika kita melakukan sholat setelah asar itu diharamkan ketika sholat ba'diyah. Tapi untuk sholat-sholat yang sifatnya itu qadha, maka disunnah, maka diperbolehkan. Jadi bapak ketika sholat zuhur lupa sholat asar dulu, kemudian padahal runtutannya kalau panjenengan mau qadha itu seharusnya yang qadha dulu, utangnya dibayar dulu, baru sholat asar. Tapi panjenengan mungkin nggak tahu atau lupa, maka diperkenankan panjenengan sholat qadha. Tapi yang lebih ahsan, yang lebih bagus, nanti nunggu waktu panjenengan mau sholat maghrib atau setelah sholat maghrib qadha-nya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan cepat-cepat kalau qadha, takutnya umurnya nggak kesampaian maghrib. Jadi kenapa kok diharamkan sholat setelah subuh? Karena di situ ada agama yang menyembah matahari. Kenapa ada diharamkan setelah asar? Karena ada agama yang di situ waktunya menyembahnya setelah asar. Maka Islam memberikan batasan. Oh, kalau asar, kalau ba'diyah tidak ada. Tapi alhamdulillah panjenengan bisa sholat. Alhamdulillah, walaupun sholatnya itu
Qobliyah itu sudah cukup Pak. Jadi kalau bisa sholat qobliyah, ba'diyah, kalau bapak-bapak ada di rumah, sholatnya di rumah saja. Di masjid ini sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak, biar bagi-bagi pahala, biar rumah jenengan itu menjadi rumah yang berkah. Jangan semua ibadah di masjid, kalau bisa di rumah. Maka sunnahnya qobliyah, ba'diyah itu sebenarnya di rumah. Panjenengan ketika sholat bagus Pak, sholat itu bagus, tapi jangan sampai yujabu mala yajib, mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah. Oke. Saya perlu ingatkan, sholat itu bagus qobliyah ba'diyah, tapi jangan terus kemudian jenengan sholat ba'diyah terus menerus. Karena nanti dulu itu di zaman Nabi ada namanya sahabat Salman Al-Farisi. Dia itu mensweeping sahabat-sahabat yang rajin sholat duha. Di sweeping, ini kamu kalau sholat duha jangan di sini di rumah. Kalaupun sholat jangan setiap hari. Kenapa kok sampai di sweeping seperti itu Pak? Takutnya menjadi hukumnya wajib. Maka panjenengan yang kuat sholat di rumah atau di sini silahkan. Tapi jangan kemudian mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah atau menandingi daripada sholat fardu. Ada para ustadz yang menganjurkan kita banyaknya sholat sunnah, betul, tapi jangan sampai menjadikan itu perkara yang wajib. Oke? Karena posisi sholatnya itu sunnah. Sahabat Nabi dulu Pak, itu ketika sholat ada yang pakai baju biasa saja. Itu sahabat yang sangat papan atas Pak. Terus tabi'in itu bertanya, itu kok sahabat Nabi kok sholatnya kok gak seperti saya, pakai jubah, pakai serban. Kemudian sahabat Nabi ditanya, namanya sahabat Jabir, saya ingin menunjukkan kepada kalian kalau di zaman Nabi itu ada orang model sholat seperti ini. Gak harus kita ini sholat itu perfect sehingga menjadi hukum wajib bagi orang ketika sholat. Paham ya? Jadi panjenengan sudah mau bertanya sholat itu sesuatu hal yang luar biasa Pak. Tapi jangan sampai panjenengan wajibkan perkara yang sunnah. Biar apa? Biar tidak tertandingi kedudukannya daripada sholat fardu. Ini penting saya sampaikan. Karena sekarang kadang-kadang orang kalau semangat hijrah, semangat sholatnya, takutnya nanti setan itu Pak kalau sudah kalah sama jenengan, setan itu kalau sekalah dengan kita, biar kita malas bagaimana, setan itu ngasih bisikan ke kita, kita ini orang hebat, kita orang yang sudah sholat, kita orang yang sudah baik. Takutnya begitu. Setan kalau sudah kalah goda kita, itu caranya setan ngasih ke kita ini ujub, kamu orang hebat, kamu orang pintar, kamu orang ini. Makanya saya perlu sampaikan, semua itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya sudah dikasih kenikmatan bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa dikasih kenikmatan bisa ngaji. Belum tentu besok kita sama Pak dikasih kesempatan itu. Tapi dengan kita bersyukur kepada Allah akan ditambahkan kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah kita mau bisa diberikan kesempatan sedekah. Dari kesempatan alhamdulillah ini bal yazdad ditambahkan terus oleh Allah. Catat tapi apa? Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Maka kalau ada saudara kita yang belum sholat, doakan. Maka jika ada saudara kita yang masih maksiat, doakan. Mereka itu sebenarnya pengen Pak sholat, pengen kayak kita sujud, pengen kayak kita jamaah.
Terkadang mereka pengen tapi mereka gak mampu. Kenapa gak mampu? Karena gak diizinin sama Allah. Kenapa gak diizinin? Karena belum dapat hidayah. Maka kita yang dapat hidayah, kita dapat taufik dari Allah, kita bantu saudara-saudara kita yang mungkin masih belum berkenan sholat, atau yang belum maulid, belum bersolawat. Mereka sebenarnya ingin meluapkan cintanya seperti orang-orang itu, tapi mungkin ada pemahaman-pemahaman yang mereka belum paham, ada hal-hal baru yang mereka belum masih janggal. Akhirnya mereka ini tidak mampu atau tidak melaksanakan hal itu. Maka kita doakan yang belum dapat hidayah, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian ya Pak jawaban saya. Siapa? Hadirin, alhamdulillah ada pertanyaan yang bagus. Kenapa kok ada hukum yang hukum itu seakan-akan membatasi daripada bercampurnya antara zuriyah Nabi dengan orang-orang di luar zuriyah Nabi? Hukum ini berawal dari satu hukum nikah yang tidak tertulis tetapi terasa. Salah satu hukumnya namanya kafa'ah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan itu ketika menikah harus kafa'ah. Kafa'ah apa Pak? Harus sederajat, setara. Kadang-kadang kita kalau nikah sama orang yang berbeda tradisi, nyesuaiannya itu lama Pak. Maka ada salah satu ulama fikih yang memberikan batas kafa'ah itu. Terus bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Tentu ulama fikih membuat hukum seperti ini untuk lil maslahatil mursalah, untuk kebaikan bagi orang-orang yang derajatnya habaib maupun orang-orang yang di luar habaib atau syarifah. Ini hanya untuk mengamankan saja Pak, hukum baru ya. Karena kafa'ah ini berlaku ketika mereka itu melihat perbedaan-perbedaan, munculnya kasus-kasus baru. Tapi di zaman Nabi, Sayyidina Umar bukan seorang keturunan Nabi menikahi daripada putrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi apakah kemudian ini menjadi aturan yang wajib? Tentu tidak. Kalau kita lihat Wali Songo yang dahulu berdakwah di Indonesia, itu marganya Pak, itu sudah bercampur baur dengan orang-orang Indonesia. Tapi masih ada yang dinamakan marga Azmakkan. Ini dari satu keturunan Rasul, dari Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah, Sayyid Malik yang hijrah ke India. Kemudian sampai ada 4 keturunan Rasul yang masuk ke negeri kita. Jadi kalau ada yang seperti itu, enggak semuanya. Nah, kalau ada yang seperti itu, silahkan, tentu dengan asbab untuk memberikan keamanan. Jangan sampai syarifah menikah dengan seseorang yang akhlaknya tidak baik,
Jangan sampai syarifah yang kemudian menikah dengan orang yang apalagi pahamnya berbeda. Ini hanya satu aturan-aturan saja untuk mengamankan keadaan syarifah tersebut. Ada yang protes, Pak Ustadz, syarifah juga ada yang begini, ada yang begitu. Cukup sudah, ya, cukup sudah. Kalau kita lihat ada seorang keturunan Rasul, yang keturunan Rasul itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul, kita anggap saja seperti Quran yang sobek. Qurannya itu kadang kotor, maka tentu Quran itu dibersihin, tapi jangan sampai kita injak-injak. Jangan sampai kita hina Quran ini. Kita jaga Quran itu walaupun sobek, kita taruh rawat atau kita gabung taruh di Quran lagi. Tapi jangan kita injek-injek. Sama keturunan Rasul jangan sampai injek-injek. Begitupun kepada semua makhluknya Allah. Kalau kita cinta dengan sang Nabi, maka jangan juga mulut kita berkata kotor untuk menghina. Pak Ustadz, kenapa gak boleh menghina? Dia kan sudah berbuat buruk, dia berlaku buruk. Minimal engkau lihat itu yang menciptakan Allah. Minimal engkau lihat itu yang menciptakan Allah. Minimal yang engkau lihat dia itu diciptakan Allah. Itu kita diingatkan terus. Jangan sampai kadang-kadang kita ini susah menghormati orang lain gara-gara kita ini merasa benar, tapi kita gak tahu hakikat bahwasanya semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz harus amar ma'ruf nahi munkar, kita harus bawa pentung, mereka dipentungin. Wah, jangan begitu. Karena kalau sampai kita melakukan kemungkaran dalam amar ma'ruf, maka nanti akan banyak kemungkaran lagi dan kemungkaran lagi. Maka caranya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka yang dalam kesesatan menuju jalannya Allah dengan cara hikmah. Kayak Wali Songo, kayak ustaz-ustaz yang ada di Halim, ini mengajak mereka baik. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Nah, ini Pak. Jadi kenapa kok orang habaib tak boleh nikah? Tak boleh itu hanya sebagian pendapat saja. Itu bagi orang-orang mereka yang ingin mengamankan keadaan mereka. Ya karena orang nikah itu harus kafaah Pak. Ya, kalau kita orang Indonesia makannya satu piring kenyang Pak. Kalau orang Arab, kalau belum sampai banyak nggak kuat Pak, nggak kenyang mereka. Sampai lihat itu di TV-TV, orang Arab itu satu kambing itu untuk 2-3 orang. Mereka mampu makan, kita makan pahanya aja 2 orang 3 orang sudah kekenyangan. Maka hal ini belum masalah seksualitas, belum masalah kekuatannya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan mungkin para ulama memberikan satu peraturan kafaah bagi orang yang menikah itu harus kafaah, harus sederajat. Kalau sederajat kan enak Pak. Kayak saya orang Jawa kumpul sama orang Jawa enak, alhamdulillah. Panjenengan orang Bugis ketemu orang Bugis, alhamdulillah, gak sukar untuk adaptasi. Tapi kalau orang Jawa ketemu orang Bugis, itu diem-dieman dulu itu pasti ada Pak. Ini yang salah bagaimana, ini yang harus dilakukan bagaimana. Nah, makanya, tapi bukan berarti diharamkan. Asalkan di situ ada ikatan keinginan untuk bil mau'izah bil ma'ruf, maka tidak apa-apa. Saya kira demikian. Alhamdulillah sudah